silakan duduk semuanya. Untuk mengawali rapat pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir dalam rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan produk baru. Saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan laporan terakhir, produk fashion kita yang sebelumnya itu tidak mencapai target penjualan. Ini tentu menjadi bahan evaluasi penting kita. Hari ini kita akan fokus mencari solusi sekaligus memperkenalkan rencana produk kita yang baru yang berupa hijab. Saya harap semua divisi pada pagi hari ini bisa terbuka dan menyampaikan kendala dan ide yang bisa diperbaiki. Baik, saya akan mencatat seluruh jalannya rapat pada hari ini, mulai dari masukan masing-masing divisi dan hasil rapat di akhir nanti. Terima kasih Fiorella. Sekarang kita mulai dari divisi keuangan. Tata, bagaimana evaluasi dari sisi finansial? Baik, dari sisi keuangan, masalah utama di produk sebelumnya yaitu jumlah produksi yang sangat tinggi, tapi tidak diimbangi dengan penjualan yang stabil. Selain itu, ada overstock karena perencanaan jumlah produksi yang kurang tepat. Menurut Anda, apakah solusi yang terbaik untuk produk hijab ini? Saya menyarankan agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menentukan jumlah produksi awal, mungkin bisa dimulai dengan batch kecil terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus menekankan biaya bahan baku tanpa harus mengurangi kualitas produk. Dan juga kita harus membuat perencanaan budget pemasaran yang lebih terarah lagi. Kalau boleh menambahkan dari pemasaran, memang kemarin kami kurang maksimal dalam promosi. Konten yang kita buat juga kurang menarik dan kurang mengikuti tren. Ya, dan target kita juga kurang jelas, jadi promosi kita tidak tepat sasaran. Lalu untuk produk hijab ini, apa rencana kalian untuk selanjutnya? Dan juga kami ingin fokus kepada branding yang lebih kuat, seperti membuat identitas produk yang lebih jelas, misalnya konsep yang lebih simpel, namun tetap elegan untuk anak remaja. Dan kita juga akan maksimalkan sosial media, terutama TikTok dan Instagram. Dan konten yang lebih relate ke anak muda, kita juga bisa pakai influencer. Interesting, tapi apakah kalian sudah memiliki gambaran positioning untuk gambar kali ini? Udah terpikirkan nggak untuk masuk ke premium, middle, atau mungkin ke affordable? Untuk sekarang kami lebih ke middle, Bu, jadi masih terjangkau dan tetap berkualitas. Oh, kalau begitu harusnya kalian juga harus konsisten mungkin dari desain, packaging, terus kontennya juga yang sesuai. Karena kalau harga middle, brandingnya juga nggak boleh rendahan atau middle. Karena biasanya branding bawahan itu banyak gagal di brand yang lainnya. Nah, itu penting sekali. Sekarang kita ke divisi produksi. Bagaimana Raya? Dari sisi produksi, kemarin kendala utama kita ada di bahan dan waktu produksi yang kurang efisien, sehingga kita sempat mengalami keterlambatan. Selain itu, quality control kita juga kurang tepat, jadi ada beberapa produk yang kualitasnya tidak konsisten. Lalu untuk solusi produk hijab ini? Kita akan memilih bahan yang lebih stabil kualitasnya dan supplier yang lebih terpercaya. Dan kita akan menambahkan tahap quality check sebelum produk dikirim, supaya tidak ada barang yang catat sampai Bagus, tapi jangan lupa juga soal scalability. Kalau misal produk ini laku, nanti kan juga produksi itu lebih banyak. Dan apakah kalian siap untuk produksi lebih banyak dan meningkat pada kedepannya? Untuk saat ini, kita akan siapkan sistem produksi secara bertahap. Jadi, kalau demand naik, kita sudah punya cadangan supplier. Dan kita juga bisa menambahkan tenaga produksi jika diperlukan. Baik, itu sudah cukup antisipasif. Sekarang ke desainer. Felita, silahkan. Untuk desain, jujur produk sebelumnya kurang memiliki ciri khas, jadi sulit diingat oleh konsumen. Lalu untuk hijab ini? Saya ingin membuat desain yang terlihat simple dan punya signature. Misalnya di bagian lipatan itu terlihat lebih kecil dan bahan juga mudah dibentuk, tidak seperti ini. Ini kalau dipakai kan kaku ya. Dan motifnya itu juga terlalu rumit menurut saya. Jadi untuk kedepannya saya akan membuat yang lebih simple dan warna juga yang netral.
agar bisa dipakai anak muda ya, tidak seperti ini mencolok-mencolok gitu. Kalau dari pemasaran, desain yang punya ciri khas itu memang lebih mudah dipromosikan. Saya setuju, tapi pastikan juga desainnya itu nggak terlalu ribet karena biasanya untuk harga yang middle masyarakat cenderung lebih suka bahan dan hijab yang lebih praktis. Iya, itu juga jadi pertimbangan untuk saya. Saya akan membuat desain untuk kedepannya itu yang terlihat simple, elegan, dan warnanya itu juga netral. Baik, mungkin sekarang Cita bisa memberikan pandangan secara keseluruhan sebagai kolaborator dan sponsor. Baik, secara umum saya juga sudah melihat kalian mengarah ke perbaikan yang sudah tepat. Tapi ada 3 hal penting yang memang harus dipahami. Yang pertama itu memahami target seperti riset kecil. Yang kedua itu adalah konsistensi branding dari desain, harga, dan promosi juga harus mengarah dengan tepat. Yang ketiga itu jangan terlalu banyak varian di awal karena banyak varian di awal itu bukan kunci untuk barang menjadi cepat laku ya, tapi lebih ke nanti perkuatkan dulu barang itu di awal, jadi kalau sudah memiliki banyak konsumen dan market baru untuk ada pembaruan untuk barangnya lagi. Kalau dilihat dari budget, itu juga lebih aman ya, Bu. Betul sekali ya, lebih baik sedikit namun terjual habis daripada banyak namun menumpuk. Oh baik, menurut Ibu Cita untuk influencer lebih mending langsung pakai yang besar atau langsung yang mikro dulu? Kalau menurut saya lebih baik ke mikro dulu. Yang pertama karena hemat, yang kedua itu biasanya influencer mikro engagement-nya lebih tinggi. Kalau untuk timeline, apakah sebaiknya kita cepat launching atau ditahan dulu? Lebih baik jangan terburu-buru dulu dan pastikan semuanya siap, tapi jangan terlalu lama hingga kehilangan momentum untuk pemasarannya. Mungkin kira-kira 1-2 bulan cukup. Baik, terima kasih Cita. Masukannya sangat membantu. Apakah ada tambahan dari tim internal? Mungkin kita juga bisa buat sistem pre-order dulu untuk mengukur minat pasar. Itu juga bisa membantu dari sisi keuangan juga. Dan bisa sekalian jadi strategi marketing. Baik, itu ide bagus, kita bisa pertimbangkan hal itu. Baik, semua sudah saya catat. Apakah saya boleh menyampaikan rangkuman hasil rapat pada hari ini? Baik, silakan Fiorella. Baik, saya akan menyampaikan hasil rapat pada hari ini. Yang pertama, kegagalan produk sebelumnya disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi, promosi kurang maksimal, target market tidak jelas, serta kualitas produk yang belum konsisten. Kedua, untuk produk baru berupa hijab disepakati beberapa strategi. Dari divisi pemasaran, akan dilakukan branding yang lebih jelas dengan target market remaja, serta memanfaatkan sosial media dan mikro influencer. Dari divisi produksi, akan dilakukan perbaikan dalam pemilihan bahan, efisiensi produk, serta peningkatan quality control. Dari desainer, akan dibuat desain hijab yang simpel namun tetap memiliki ciri khas. 3. Berdasarkan masukan dari kolaborator dan sponsor, perlu dilakukan riset target market, menjaga konsistensi branding, serta fokus pada sedikit variasi produk di awal. Keempat, tim juga mempertimbangkan sistem pre-order sebagai strategi awal untuk mengukur minat pasar dan mengurangi risiko kerugian. Terakhir, estimasi waktu persiapan produk sebelum launching adalah sekitar 1-2 bulan. Demikian hasil rapat yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Fiorella. Apakah ada tambahan dari semuanya? Kalau tidak ada tambahan, rapat ini kita akan tutup. Terima kasih atas partisipasi yang baik dari terutama semua pihak dan terutama Cita sebagai masukannya. Semoga produk baru kita bisa lebih sukses dan memenuhi target. Terima kasih juga, saya senang bisa terlibat dan semoga lancar untuk launching produk kedepannya. Baik, rapat pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita menutup rapat pada siang hari ini dengan berdoa. Amin. Terima kasih semuanya.
Terima kasih.